Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Boom boom boom. Bumi bergemuruh, serigala menyerbu seperti air pasang, mereka tak berujung seperti air banjir, menyerbu ke depan tanpa henti. Puluhan ribu serigala berlari, kelompok serigala berada dalam kekacauan. Ada serigala angin yang berlari seperti terbang, serigala air dengan tubuh seputih salju, serigala malam yang langsing dan sembunyi-sembunyi, serigala punggung kura-kura yang stabil dan kokoh, serigala api merah muda yang terbakar dengan ganas. 100 Raja Serigala, 1000 Raja Serigala, dan segudang Raja Serigala memimpin pasukan bersama dengan serigala yang bermutasi, mereka bepergian dalam kawanan dan sangat mencolok. Seperti serigala hutan darah, dengan hutan tulang di punggungnya, setinggi gunung. Serigala sirip hiu dengan kulit seperti gajah, sekaligus amfibi. Serigala hiruk-pikuk dengan 3 mata abu-abu keperakan, menjadi maniak pertempuran. Di dalam tanah yang diberkati istana kekaisaran, di langit keemasan yang terang, ada serigala biru berlari di udara, melolong saat mereka mengeluarkan aura yang kuat. Fang Yuan duduk di punggung Raja Serigala Biru karena angin kencang tidak dapat memengaruhi ekspresinya yang teguh dan tegas. Matanya gelap seperti jurang, dia melihat ke bawah dengan pikirannya yang tidak dapat diprediksi. Meskipun serigala tersebar ketika dia pertama kali memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran. Fang Yuan telah membagikan misi kepada orang lain dan telah mengingat serigala tua serta merekrut serigala baru sejak itu. Sekarang, dia memiliki sekitar 500.000 serigala yang berlari di bawahnya seperti pasang surut. Pada titik ini, dia benar-benar berada di puncak alam fana. Selama kontes istana kekaisaran, dia adalah salah satu dari 5 raja binatang bersama dengan Jiang Baoya, Ma Zun dan lainnya. Setelah kontes istana kekaisaran, hanya dengan melihat dataran utara saja, dia adalah tuan perbudakan nomor 1 generasi saat ini. Selain pencapaian perbudakannya, dia juga menunjukkan teknik hebat dalam kultivasi jalur kekuatannya, dan juga seorang master terbang, itu benar-benar pencapaian yang mengejutkan. Siapa yang tidak menghormati dan menghormati Raja Serigala Agung Chang San Yin? Di seluruh dataran utara, berapa banyak yang benar-benar bisa mengajukan tantangan di hadapannya? Tetapi pada saat ini, di benak Fang Yuan, ada suara yang mengecilkan hatinya. Hehehe, anak muda, kamu ingin menggabungkan kekuatan dan perbudakan, itu benar-benar tugas yang sulit. Saya akan menyarankan Anda untuk menyerah pada itu sesegera mungkin. Wasiat Mo Yao melanjutkan, kekuatan dan perbudakan sangat berbeda satu sama lain. Kombinasi kekuatan dan perbudakan telah menjadi masalah kuno. Tidak mudah bagimu untuk mengolahnya ganda, mengapa kamu tidak mengubahnya sekarang saat masih pagi, tidak perlu melakukan sesuatu yang begitu tidak berarti dan merepotkan, aku telah melalui ini di hari-hariku. Perlu Anda tahu, ada jalan dan cara yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi Master Gu, kekuatan kami tidak bergantung pada jumlah jalan yang kami lalui, tetapi kedalaman pencapaian kami. Mo Yao menjelaskan kepadanya dengan sabar, tetapi Fang Yuan mengejek, dengan arogan menolak, masalah dimaksudkan untuk diselesaikan, apa yang perlu ditakuti. Kultivasi ganda kekuatan perbudakan adalah masalah kuno, itu karena saya belum lahir pada masa itu. Saya pada akhirnya akan memiliki dunia di telapak tangan saya, nama saya akan tercatat dalam sejarah, seperti Star Constellation, Red Lotus, Paradise Earth, dan lainnya. Konstelasi bintang, teratai merah, bumi surga semuanya adalah peringkat 9 yang terhormat. Dalam sejarah panjang umat manusia, sungai waktu mengalir tanpa henti, tetapi hanya ada 10 dari mereka sepanjang zaman. Fang Yuan adalah manusia, tetapi dia bertujuan untuk menjadi orang seperti itu seperti semut yang mencoba menjadi gajah. Ambisi dan nada yang begitu tinggi, bahkan keinginan Mo Yao terikat lidah ketika dia mendengarnya. Melolong, bunuh semua binatang kepala bumi ini. Di mana Gu Master penyembuhan? Seseorang terluka, cepat datang dan bantu. Binatang buas itu menggeram, para Gu Master berteriak, pertarungan skala kecil mencapai klimaksnya. Di medan perang yang relatif kecil, ada lubang di tanah, anggota tubuh yang patah dan darah di mana-mana. 5 hingga 6 Master Gu mengepung Raja Kepala Binatang Bumi, terlibat dalam pertempuran sengit.
Ada sejumlah besar mayat binatang kepala bumi di sekitar mereka. Binatang kepala bumi ini memiliki tubuh humanoid dan ekor ular, wajah mereka menyerupai kelelawar, dan hidung mereka mengarah ke atas. Mereka memiliki telinga besar dan tubuh hitam yang ditutupi baju besi daging. Di sekitar dada mereka, ada 5 hingga 6 cambuk daging, mulai dari puluhan sentimeter hingga panjangnya meter. Cambuk itu seperti tangan, gesit seperti ular saat mereka melemparkan dengan kekuatan besar, baik secara ofensif maupun defensif. Binatang utama bumi hidup di bawah tanah, tetapi mereka hanya tinggal di dekat permukaan dan tidak jauh di bawahnya. Mereka memiliki nilai yang besar, baik itu mata, bulu, atau ekornya. Mereka adalah bahan penyempurnaan Gu yang langka dan berharga. Yang paling langka adalah cambuk daging mereka, semakin panjang semakin baik, cambuk yang berukuran 6 meter atau lebih seringkali tak ternilai harganya, hampir tidak ada yang dijual di pasaran. Saat ini di dataran utara, binatang utama bumi hampir punah. Tetapi di tanah yang diberkati istana kekaisaran, mereka hidup dalam jumlah besar, misalnya di daerah ini, untuk 10.000 li di sekitarnya, ada kelompok binatang kepala bumi yang tinggal di bawah tanah. Uang menggerakkan hati orang, karena ini dekat dengan istana suci, banyak Master Gu sering berkumpul dalam kelompok dan berburu di tempat ini. Kelompok pertempuran ini adalah salah satunya. Para Master Gu dalam kelompok itu telah memburu binatang buas utama bumi beberapa kali, mereka cukup berpengalaman. Tapi kali ini, mereka mengalami masalah. Meskipun mereka menarik kelompok binatang kepala bumi, hanya ada 100 dari mereka yang dapat dikelola oleh mereka. Namun, Raja Binatang Buas bukanlah Raja 100 binatang biasa, tetapi Raja 1000 binatang tua. Meskipun Raja Binatang Tua ini tidak bisa bertarung dan sudah tua dan sakit-sakitan, ia memiliki banyak Gu liar di dalamnya, dan benar-benar memiliki kekuatan pertempuran peringkat 3. Di antara Master Gu Fana, peringkat 1 adalah siswa, mereka baru saja memulai dan lemah, menjadi yang paling sering terlihat. Peringkat 2 adalah fondasi suku, sumber utama tenaga kerja, mereka cukup umum. Peringkat 3 adalah tetua, mereka adalah pilar pendukung klan, dan jauh lebih langka daripada Master Gu peringkat 2. Peringkat 4 adalah pemimpin, mampu memimpin 10.000 orang. Peringkat 5 adalah puncak alam fana, mereka adalah yang paling langka dari Master Gu Fana. Kepala bumi 1000 Raja Binatang Buas bukanlah masalah dengan sendirinya, tetapi peringkat 3 yang dimilikinya terlalu banyak untuk ditangani oleh kelompok ini. Selama dimulainya pertempuran, pemimpin Jiangdong tegas dan memiliki pengalaman hebat, memerintahkan kelompoknya dan membawa beberapa orang untuk masuk ke dalam kelompok binatang buas, mengulur-ulur Raja Binatang Kepala Bumi, sementara yang lain membantai binatang kepala bumi. Jika tidak, kelompok itu sudah runtuh. Semuanya, berusahalah lebih keras. Binatang tua ini akan turun, kita akan menang jika kita bisa bertahan. Jiangdong berteriak untuk meningkatkan moral kelompok. Semua orang menjawab dengan cepat, meningkatkan konsentrasi dan fokus mental mereka. Dari awal pertempuran hingga sekarang, 1 jam telah berlalu. Para Master Gu hampir kehabisan esensi purba, tetapi karena budaya dataran utara, para Master Gu ini semua mengolah jalur kekuatan juga. Para Gu Master bertarung dengan berani, menggunakan pertempuran jarak dekat terutama, hanya menggunakan esensi purba mereka ketika mereka tidak punya pilihan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri atau orang lain. Melolong. Tepat pada saat ini, Raja Binatang Tua mengayunkan ekor ularnya, menyebabkan udara berderak. Ekor ular mengenai salah satu Master Gu dan membuatnya terbang. Ketika dia mendarat, dada Gu Master ini hancur dan tulangnya semuanya patah, dia sudah mati. Manusia memiliki kecerdasan, binatang buas juga memiliki kelicikan mereka. Raja Binatang Tua itu benar-benar lemah, tetapi itu tidak berarti itu tidak berdaya. Ketika meledakkan kekuatan yang tersisa, itu langsung membunuh 1 orang. Para Gu Master tercengang, moral mereka jatuh ke titik terendah. Oh tidak, kita sudah menemui jalan buntu sebelumnya, bahwa kita sudah 1 orang di bawah, dan esensi purba saya kurang dari 20% tersisa, apa yang akan kita lakukan? Mata Jiangdong berputar saat dia berpikir untuk melarikan diri. Kelompok berburu ini hanya didirikan dengan iseng, meskipun melarikan diri akan merusak reputasinya, apa reputasi dibandingkan dengan kematian? Orang-orang dataran utara adalah pecinta pertempuran, memang benar bahwa mereka ganas dan berani, tetapi mereka tidak bodoh.
Di masa lalu, hidup itu sulit dan saya hanya bisa berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Sekarang aku berada di dalam tanah yang diberkati istana kekaisaran, dengan sumber daya yang cukup tergeletak di sekitar, aku harus mengumpulkan fondasi dan melayang ke langit. Bagaimana saya bisa mengorbankan hidup saya yang berharga di sini? Saya memiliki orang tua dan anak-anak di rumah, meskipun keuntungan berburu ini bagus, batu purba hanya cukup untuk menopang kultivasi saya sendiri, di rumah itu akan memulai perjalanan kultivasinya dalam setengah tahun, jadi, maaf semuanya. Tatapan Jiangdong bersinar sebentar, saat dia mundur tiba-tiba, menggunakan semua esensi purba yang tersisa pada gerakannya Gu. Dia merobek udara, dengan suara, swoosh, dia menghilang seperti angin. Master Gu yang tersisa tertegun lagi, pemimpin melarikan diri dalam pertempuran, apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Segera, semua orang tersebar karena moral menjadi tidak ada. Raja binatang utama bumi menggeram, mengejar mereka. Petik 2 tanda seru petik 2. Jiangdong menoleh ke belakang dan mengutuk, jiwanya hampir terbang ke 9 langit. Raja binatang kepala bumi tua ini memilih untuk mengejarnya dari semua orang, kemungkinan besar serangannya yang kejam dan pelanggaran sengit membuat marah binatang tua itu. Oh tidak, hidupku akan berakhir dengan kecepatan ini. Keduanya berlari dan mengejar, seiring berjalannya waktu, purbanya habis, dan Jiangdong putus asa. Tuan Jiangdong, silakan lari. Pada saat ini, sebuah suara bisa terdengar dari jauh. Jiangdong berbalik dan melihat seorang pemuda di sebelah kiri. Ma Hongyun yang bergabung dengan kelompok belum lama ini. Dia memiliki kultivasi peringkat 1 dan merupakan Master Gu pendukung dengan sedikit kekuatan pertempuran. Sejak awal pertempuran, dia telah dikirim dan digunakan untuk menyelidiki daerah tersebut. Sungguh anak yang bodoh. Jiangdong sangat gembira, dia mengubah arah dan berlari menuju Ma Hongyun. Mata Ma Hongyun terbuka lebar, dia melihat Raja Kepala Binatang Bumi Tua mengejar Jiangdong dan memiliki keinginan untuk mengingatkannya. Berpikir bahwa Jiangdong benar-benar memikat Raja Binatang Tua itu ke arahnya. Ma Hongyun segera berlari, tetapi Jiangdong bahkan lebih cepat, dalam beberapa napas, dia mendekatinya. Jiangdong tertawa keras, "Nak, kamu menyelamatkan hidupku hari ini, kematianmu tidak." Mengatakan demikian, dia menggunakan cacing gunya dan menjatuhkan Ma Hongyun tanpa sadar, mengulurkan tangannya dan melemparkannya ke belakang. Tapi Raja Binatang Kepala Bumi Tua mengabaikan makanan gratis itu dan masih mengejar Jiangdong tanpa henti. Tawa Jiangdong berakhir, suasana hatinya berubah dari surga ke neraka. Saat Raja Binatang Kepala Bumi Tua mendekatinya, dia bisa mendengar gemuruh di telinganya saat tanah mulai bergetar. Selanjutnya, dari jauh di langit, sebuah garis semakin besar dan jelas. Serigala. Mengapa ada begitu banyak serigala? Gelombang serigala menghujani dari langit, aura megah yang dipancarkannya seperti air banjir yang menelan dunia. Raja Seribu Binatang Tua membeku, setelah linglung singkat, ia bergidik dan berbalik untuk melarikan diri. Serigala api vermilion, serigala turtleback, kelompok serigala seperti itu benar, ada pengumuman. Raja Serigala akan berburu di daerah ini. Ahahaha, hidupku tidak dimaksudkan untuk berakhir, aku diselamatkan. Jiangdong bersorak keras setelah keterkejutan awalnya. Dia duduk di tanah, tubuhnya menggigil kegembiraan, harapan setelah keputusasaan membuatnya merasa sangat lega saat air mata mengalir keluar dari matanya. Tapi saat berikutnya, gelombang serigala datang tanpa perlahan turun, menyerang seperti ombak saat mencabik-cabiknya berkeping-keping dalam beberapa detik. Di langit keemasan, di atas serigala biru, kehendak Mo Yao berbicara di benak Fang Yuan sambil menghela nafas sedih. Fang Yuan, kamu membiarkan serigala ini membunuh setiap makhluk hidup di jalan mereka, baik itu musuh atau sekutu. Niat membunuhmu terlalu kuat, apakah kamu tidak takut bertentangan dengan tatanan alam, apakah kamu tidak takut dengan pendapat Gu Master lainnya? Aku sudah lama mengumumkan perburuanku. Orang-orang ini diliputi oleh keserakahan, mereka seperti semut, tidak ada rasa kasihan bagi mereka ketika mereka menghalangi jalanku. Fang Yuan menjawab dengan jelas. Kelompok serigala seperti tsunami meninggalkan jejak darah kemanapun ia pergi di tanah yang diberkati. Fang Yuan duduk dengan acuh tak acuh di punggung Raja Serigala Biru, menutup mata terhadap pembantaian yang terjadi di depannya. Dalam benaknya, keinginan Mo Yao sedikit mengernyit.
Dia adalah peri yang diasuh oleh Spirit Affinity House, seseorang dari jalan yang benar. Dia secara alami tidak senang dengan pembantaian santai Fang Yuan. Pemuda ini bisa menyamarkan identitasnya dan menyelinap ke tanah yang diberkati Istana Kekaisaran di bawah pengawasan Gu Immortals Dataran Utara. Dia adalah orang yang pemberani dan licik. Dia juga menguraikan petunjuk warisan saya dan menyempurnakan Gu abadi. Dia tidak hanya ditakdirkan tetapi juga memiliki metode yang luar biasa. Yang lebih penting lagi, dia tahu untuk membungkuk dan tunduk. Ketika dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai keinginannya, dia segera berkompromi. Orang ini juga sangat cerdik. Apa asalnya? Keinginan Mo Yao tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang pertanyaan itu. Dia baru saja keluar dari paviliun air dan tinggal di benak Fang Yuan. Dia telah menganalisis banyak pemikiran Fang Yuan dan segera mempelajari banyak rahasianya. Namun, respons Fang Yuan cepat dan segera mengambil tindakan pencegahan, membuat kemajuannya sangat melambat. Dengan demikian, kehendak Mo Yao mengetahui rahasia Fang Yuan, tetapi apa yang dia ketahui terbatas. Di antaranya termasuk rahasia yang diungkapkan Fang Yuan kepadanya atas kemauannya sendiri. Dia masih tidak tahu bahwa Fang Yuan memiliki jangkrik musim semi-musim gugur, jadi dia tidak punya cara untuk mengetahui rahasia terbesar Fang Yuan sebagai seorang transmigran. Ini adalah dunia Gu. Mo Yao sudah binasa, dan yang tersisa hanyalah sebagian dari keinginannya. Tidak dapat menggunakan cacing Gu, kehendak Mo Yao hanya bisa memanfaatkan pencapaian rendah Fang Yuan dalam jalan kebijaksanaan. Saya baru saja bangun, saya tidak tahu apa latar belakangnya. Pemuda ini memiliki kemauan yang sangat kuat dan sangat keras pendirian. Aku harus menunggu waktuku dan membimbingnya untuk mengembalikan paviliun air ke sekte terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk membujuknya untuk berbuat baik begitu kita tiba di rumah afinitas roh. Kehendak Mo Yao telah mewarisi beberapa kecerdasan dari tubuh utama dan segera diam ketika dia menyadari bujukan apapun akan. Tidak ada perlawanan sama sekali, tatapan gelap dan menakutkan Fang Yuan perlahan ditarik kembali, menutup matanya untuk bertumpu di punggung serigala. Dia bukan seseorang yang membantai dengan sengaja. Ada alasan untuk membiarkan serigala membantai dengan kekuatan penuh hari ini. Salah satunya adalah untuk menarik kelompok binatang kepala bumi di bawah tanah. Binatang kepala bumi adalah binatang buas, bau darah yang kental akan menarik dan merangsang sifat buas mereka, membuat mereka berisiko muncul dari tanah. Kedua adalah bahwa pembantaian akan menghasilkan sejumlah besar jiwa. Sejak dimulainya kontes Istana Kekaisaran, Fang Yuan telah menggunakan katak penguburan jiwa untuk mengumpulkan jiwa. Dia memiliki Gunung Danghun, dan selama Gunung Danghun tidak mati sepenuhnya, semakin banyak jiwa yang dia miliki, semakin baik baginya. Alasan ketiga ditujukan pada kehendak Mo Yao di benaknya, dia mencoba menyelidikinya. Adapun dampak buruk dari pembunuhan Gu Masters yang sembrono, Fang Yuan lebih bahagia daripada takut. Belum menyebutkan bahwa dia telah membuat pengumuman publik, membuat konsekuensinya jelas kepada semua orang, bahkan jika publik bergerak dan kebencian terhadapnya meningkat, lalu apa? Dia berada di puncak manusia. Raja Serigala yang terkenal Chang San Yin. Dia bukan lagi karakter kecil beberapa tahun yang lalu yang harus bertindak dengan hati-hati. Di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran ini di mana Gu Immortals tidak bisa masuk, satu teriakannya bisa menyebabkan Master Gu yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Hentaknya bisa mengguncang Istana Suci. Dengan satu pikiran, kelompok serigala akan langsung membuat pertumpahan darah. Ada pepatah terkenal di bumi, kekuatan politik berasal dari kekuatan militer. Tinju yang kuat adalah kekuatan dan kekuatan adalah kebenaran. Tetapi di bumi, kekuasaan terkonsentrasi di massa. Selain kekerasan dan tinju, seseorang perlu menggunakan kebenaran untuk menyembunyikan kebenaran dan berkompromi sesuai dengan sentimen publik. Tapi di sini, kekuatan individu jauh di atas kelompok. Sentimen dan kebenaran publik jauh lebih lemah. Belum lagi orang lain, ambil saja Fang Yuan saat ini sebagai contoh, siapa yang peduli dengan kebencian dan dendam anjingmu, siapapun yang datang akan menghadapi kemusnahan. Siapapun yang tidak enak dipandang, mereka bisa dibantai tanpa pedulikan sama sekali. Melihat dengan jijik pada semua kehidupan, menginjak-injak sentimen publik, tanpa pengekangan dan bebas seperti angin. Tetapi dalam pengejaran Fang Yuan terhadap Dao besar, dia tidak tertarik untuk menyembelih semut dengan santai.
Pembantaian skala besar hari ini tidak lebih dari langkah kecil menuju targetnya yang agung. Saat dia memikirkan tujuan perjalanan ini, Fang Yuan perlahan membuka matanya. Melolong, raungan binatang buas bergema ke langit. Sebuah gundukan menonjol dari kejauhan sebelum meledak, lumpur dan batu berceceran saat Raja Binatang Buas setinggi 50 kaki melompat keluar. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin saat dia mencibir, kamu akan menjadi satu-satunya. Sekaligus, dia memerintahkan kelompok serigala untuk menyerang, pikiran tak berujung terbang di benaknya seperti gerimis yang tak ada habisnya. Jika seseorang melihat dari ketinggian, orang akan melihat pemandangan serigala yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju seperti air pasang yang tak berujung. Saat mereka mendekati Raja Binatang Buas Kepala Bumi, serigala tiba-tiba terpecah menjadi beberapa kelompok seperti semut yang mencoba memanjat gajah. Pada saat yang sama, serigala biru melolong dan terbang ke bawah, berputar di sekitar kepala bumi yang tak terhitung besar Raja Binatang seperti burung. Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya melompat ke arah kelompok serigala dan mulai mengamuk. Segera, darah serigala berceceran dan mayat serigala menutupi tanah. Kaki raksasanya akan meninggalkan lubang darah yang menakutkan di jejaknya. Fang Yuan tersenyum saat dia mengamati pertempuran dari langit. Di bawah kendalinya, kelompok serigala maju dan mundur, terkadang lambat dan terkadang cepat, saat mereka menyerang gelombang demi gelombang, membentuk situasi semut melahap gajah. Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya meraung lagi dan lagi sambil dengan gagah berani menyerang di sekelilingnya, menyebabkan sejumlah besar korban di kelompok serigala. Dalam benak Fang Yuan, Mo Yao memberikan seruan lembut keterkejutan, sedikit terkejut dengan pencapaian jalur perbudakan Fang Yuan. Wow, aku tidak menyangka anak ini memiliki begitu banyak bakat di usia muda ini, memerintahkan serigala ini secara alami seperti bernapas, dan dengan begitu mudah seperti dia menggerakkan lengannya, dia telah menguasai seni pertempuran gesekan jalur perbudakan, melawan yang kuat dengan kekuatan yang lemah, ini adalah pencapaian tingkat master. Tapi itu tidak lebih dari sedikit kejutan. Mo Yao telah melihat dan mengalami banyak hal dalam hidupnya dan bukan Gu Immortal biasa, tetapi peri generasi tertentu dari Spirit Affinity House, wawasannya luas, dan Master semuda Fang Yuan tidak sedikit dalam ingatannya. Pertempuran berlangsung beberapa saat, Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya mengaum lagi dan lagi, energinya dikonsumsi oleh kelompok serigala dan tidak bisa lagi menampilkan kekuatannya yang ganas. Sejumlah besar binatang kepala bumi melompat keluar dari bawah tanah dan bergabung dalam pertempuran. Fang Yuan terkekeh acuh tak acuh, memerintahkan serigala dengan mudah seperti yang sudah dia harapkan ini. Hasil dari pertempuran besar ini telah ditentukan sebelumnya sejak awal. Bagaimana mungkin kelompok binatang kepala bumi berskala binatang buas menjadi tandingannya? Pertempuran sebesar itu mencakup jangkauan 1000 li, tetapi ini dengan cerdik dibagi menjadi lusinan bagian lingkaran pertempuran oleh Fang Yuan, menggunakan kelompok serigala yang lemah untuk mengepung dan kemudian menggunakan binatang buas yang kuat dan kuat untuk membentuk kepala panah yang menyerang ke depan. Bagian pertama dari lingkaran pertempuran diruntuhkan oleh kelompok serigala, saat mereka bergabung dengan kelompok berikutnya untuk menghancurkan bagian kedua, bagian ketiga, dominasi terakumulasi dan timbangan kemenangan semakin condong ke arah Fang Yuan. Akhirnya, kecepatan aneksasi kelompok serigala meningkat lebih cepat dan lebih cepat sampai mereka membantai kepala bumi yang tak terhitung jumlahnya Raja Binatang. Kultivasi jalur perbudakan anak ini memang tidak biasa. Meskipun kemampuan memerintahnya sangat indah dan berani, menggunakan taktik yang tajam dan ringan bersama-sama, dia masih jauh dari pencapaian tingkat Grandmaster. Mo Yao berpikir dalam hati. Gu Master membesarkan, menggunakan, dan menyempurnakan, tidak peduli aspek mana, mereka semua sangat dalam dan dalam. Gu Master mungkin menggunakan cacing Gu yang sama, tetapi beberapa penampilan Gu Master akan sangat luar biasa sampai-sampai bisa disebut seni. Orang-orang ini dikenal sebagai master. Guru dapat ditemukan tetapi tidak dicari, dan tidak dapat dibudidayakan hanya dengan menginvestasikan sumber daya. Tidak hanya membutuhkan bakat bawaan. Master Gu juga perlu memiliki kemampuan. Tapi di atas master adalah Grandmaster. Membandingkan master dan Grandmaster seperti membandingkan rumput dan pohon. Selain bakat, dan sumber daya, pencapaian Grandmaster juga membutuhkan peluang dan pemahaman yang kebetulan.
Selama seseorang mencapai tingkat Grandmaster, mereka bisa mendapatkan pemahaman tentang jalan apapun menggunakan jalan mereka sendiri sebagai fondasi, mereka dapat memahami tentang yin yang dan langit dan bumi, mereka dapat belajar tentang kedalaman alam semesta, melampaui alam fana dan menjadi abadi di antara yang abadi, orang bijak di antara orang bijak. Mo Yao adalah Grandmaster jalan penyempurnaan, meskipun dia telah binasa, visinya yang luas masih ada. Dia telah melihat tuan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, alasan utama mengapa dia merasa pencapaian Fang Yuan mengesankan adalah karena usianya yang masih muda. Tidak lama kemudian, Raja Binatang Buas Kepala Bumi jatuh dengan keras, setelah meninggal karena luka parah. Darah mengalir keluar dengan cepat dan segera terbentuk menjadi genangan darah di sampingnya. Fang Yuan turun dan secara pribadi megulitinya, segera mulai menyempurnakan Gu di sebelah genangan darah dengan kelompok serigala di sekelilingnya. Zombie kepala bumi Mo Yao yang dimodifikasi Gu membutuhkan daging paling segar, dengan daging kepala bumi yang tak terhitung jumlahnya Raja Binatang menjadi yang terbaik, Raja 1000 Binatang menjadi yang terbaik kedua dan Raja 100 Binatang menjadi pilihan terakhir. Dengan demikian, Fang Yuan pindah dalam skala besar dan secara pribadi membunuh Raja Binatang Buas Kepala Bumi. Penyempurnaan Gu berlanjut selama 3 hari 3 malam sebelum berhasil dengan sempurna. Fang Yuan mencapai tujuannya, setelah itu dia memecat sebagian besar kelompok serigala untuk berburu di alam liar, hanya membawa binatang bermutasi elit bersamanya saat dia kembali ke Istana Suci tanpa henti. Medan perang jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, tiba-tiba, orang berdarah keluar dari mayat serigala hutan darah seukuran bukit. Orang berdarah itu bergoyang tidak stabil saat dia bergerak dan hanya berjalan beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah. Dia tersentak kasar, tatapan tidak percaya di matanya saat dia bergumam, "Saya masih hidup." Dia dengan penuh semangat mengusap wajahnya, memperlihatkan wajahnya. Itu tidak lain adalah Ma Hongyun. Setelah dia pingsan oleh Jiang Dong, dia tetap terbaring di tanah. Raja Binatang Kepala Bumi tua itu mengabaikannya dan mengejar Jiang Dong. Tapi segera setelah itu, kelompok serigala menelan daerah itu dan membantai semua makhluk hidup, dan Ma Hongyun berakhir di mulut serigala. Jika itu adalah serigala biasa seperti serigala punggung kura-kura, serigala air atau serigala angin, Ma Hongyun pasti sudah tercabik-cabik dan akan terbaring di perut serigala. Untungnya, serigala hutan darah seukuran bukit yang telah memakannya. Serigala ini membuka mulutnya yang besar dan dengan satu putaran lidahnya, langsung menjilat tanah dalam jarak 100 langkah. Ma Hongyun bersama dengan mayat Raja Kepala Binatang Bumi tua turun ke perut serigala hutan. Darah. Jika berlanjut secara normal, Ma Hongyun cepat atau lambat sudah dicerna oleh serigala hutan darah dan berubah menjadi tumpukan kotoran serigala. Tetapi setelah pertempuran dengan kelompok binatang kepala bumi, serigala hutan darah ini diserang dari sekeliling dan mati di medan perang, dada dan perutnya robek yang memungkinkan udara mengalir masuk. Ma Hongyun dengan pusing bangun dan buru-buru mengebor jalan keluar. Pada saat ini, pertempuran sudah berakhir dan medan perang ditutupi dengan mayat binatang buas. Kadang-kadang, beberapa binatang buas yang berada di saat-saat terakhir mereka akan terengah-engah, menekankan keheningan yang mematikan di sekitarnya. Setelah Ma Hongyun bernapas cukup, kekuatannya mulai pulih secara bertahap dan bau darah yang kental menyerang hidungnya. Dia menyadari situasinya sama sekali tidak meyakinkan, saya harus segera meninggalkan tempat ini, binatang buas akan tertarik oleh bau darah tidak lama kemudian. Ma Hongyun telah lahir dan dibesarkan di dataran utara, akal sehat bertahan hidup ini sudah mendarah daging di tulangnya. Dia segera berdiri dan memastikan arah menuju Istana Suci dan segera berangkat. Tapi dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia berhenti. Penglihatannya tertarik oleh cacing Gu. Ini adalah Gu liar di mayat binatang kepala bumi. Binatang kepala bumi telah mati. Gu liar di atasnya seharusnya binasa atau terbang pergi, tetapi Gu liar ini tiba-tiba ditahan oleh tulang yang patah dan tidak bisa terbang. Ini harus menjadi peringkat 2, sesuatu yang Gu. Ma Hongyun tidak dapat mengingatnya dengan jelas, tetapi itu tidak menghalangi dia untuk mengetahui nilai Gu ini. Cacing Gu yang baik, ini adalah cacing Gu yang bagus, setelah mendapatkannya, bahkan jika saya tidak dapat menggunakannya untuk diri saya sendiri, saya dapat menjualnya untuk banyak batu purba. Ma Hongyun merasakan kegembiraan dan segera berjalan, dengan mudah meraih cacing Gu.
Cahaya perak menyinari taman tempat tanaman bergoyang lembut. Di sebuah paviliun, Fang Yuan sedang mengutak-atik kepala bumi zombie Gu. Bentuk Gu ini tampak seperti cacing tanah, berwarna kuning cerah dan seukuran lengan bawah bayi. Saat ini, itu melilit jari-jari Fang Yuan seperti ular yang menggeliat. Melalui resep Mo Yao yang ditingkatkan dan daging mayat Raja Binatang Buas Kepala Bumi, penyempurnaannya berhasil. Tapi Fang Yuan belum menggunakannya. Dia berhati-hati, kepala zombie bumi Gu ini disempurnakan dari resep yang dimodifikasi, apa yang akan dia lakukan jika ada masalah. Meskipun dia telah mencapai kompromi dengan kehendak Mo Yao. Mo Yao adalah peri dari rumah afinitas roh jalan yang benar serta Grandmaster jalur penyempurnaan, dia tidak bisa lengah. Tapi Grandmaster benar-benar layak untuk nama mereka, pencapaian jalur penyempurnaan saya telah mencapai alam master, tetapi jika dibandingkan dengan Mo Yao, saya masih muda seperti anak kecil. Mengingat proses pemurnian zombie kepala bumi Gu, Fang Yuan masih merasa tersentuh. Selama seluruh proses penyempurnaan Gu, Mo Yao hanya mengucapkan 3 kalimat, tetapi mereka adalah panduan penting, sentuhan akhir yang penting. Fang Yuan bisa mendapatkan banyak wawasan dari mereka. Dia, bagaimanapun, tidak tahu Mo Yao juga tergerak dalam hati saat ini. Pencapaian Master Ganda, saya tidak menyangka anak ini tidak hanya menjadi Master Jalan Perbudakan tetapi juga Master Jalur Penyempurnaan. Pencapaian Master Ganda di usia yang begitu muda, bakat seperti itu langka bahkan dalam ingatan saya. Tidak heran dia memiliki ambisi besar yang ingin naik ke alam yang terhormat, setara dengan surga pencuri. Bumi surga, matahari raksasa. Wajar juga untuk menjadi sombong setelah mendapatkan kesuksesan di usia muda ini. Mo Yao masih mencemooh, tujuan, Fang Yuan untuk setara dengan yang mulia, tetapi dia mengerti. Menjadi master tidak bisa dilakukan hanya dengan bakat, itu juga membutuhkan sumber daya yang cukup dan bahkan bimbingan dari guru-guru hebat. Sepertinya latar belakang anak ini cukup dalam. Sebelumnya, Mo Yao sudah mengetahui rahasia Fang Yuan yang memiliki tanah berkah Hu Immortal. Sekarang, dengan intel pencapaian Master Ganda, dia merasakan asal-usul Fang Yuan yang dalam. Raja Serigala, pemimpin suku Ge dan suku Chang telah maju untuk beraudiensi. Tepat pada saat ini, seorang pelayan melapor dari luar pintu. Fang Yuan mengumpulkan pikirannya, keduanya telah dipanggil olehnya. Dia dengan acuh tak acuh berkata, biarkan mereka masuk. Iya, pelayan itu dengan hormat mundur. Tidak lama kemudian, 2 orang maju dan berlutut, bersujud 3 kali untuk memberi penghormatan, ekspresi yang sangat hormat dan ketakutan terlihat di wajah mereka. Melalui kontes pembaptisan istana kekaisaran dan berada di posisi tinggi tanpa kekurangan sumber daya, di bawah naungan pohon besar seperti Raja Serigala. Ge Guang dan Chang Jiyu sudah menjadi Master Gu peringkat 4. Fang Yuan melirik dan bertanya tanpa membiarkan mereka bangkit, sudahkah kamu menyelesaikan hal-hal yang kukatakan beberapa hari yang lalu? Setelah Fang Yuan berhasil dalam ekspedisinya dan kembali ke Istana Suci, dia memberi perintah kepada kedua pemimpin suku untuk mengumpulkan semua Master Gu suku mereka untuk membersihkan medan perang. Sesuai kata-kata Lord Wolf King, medan perang telah dibersihkan, sama sekali. Ge Guang hendak melaporkan keuntungan, tetapi diinterupsi oleh Fang Yuan. Dia tidak peduli dengan rampasan pertempuran ini, bertanya, berapa banyak Gu Master yang Anda tangkap? Ge Guang tidak menjawab kali ini, malah memberi isyarat kepada Chang Jiyu yang berada di samping, dengan matanya. Semua orang tahu Chang Jiyu adalah putra Chang San Yin sendiri, dan setelah Fang Yuan mengambil alih suku Chang, dia menunjuk Chang Jiyu sebagai pemimpin suku. Ge Guang membiarkan Chang Jiyu menjawab pertanyaan Fang Yuan, mengingat hubungan ini dan untuk mengungkapkan niat baiknya kepada Chang Jiyu. Chang Jiyu berbicara dengan ekspresi hormat, tatapannya mengungkapkan pemujaan fanatik yang gila, hati orang-orang tak terduga dengan keserakahan Ang tak terpuaskan. Terlepas dari pengumuman publik ayah tuan, masih banyak Master Gu yang menyelinap ke medan perang untuk mencuri mayat binatang buas atau Gu liar. Selama beberapa hari ini, saya dan pemimpin suku Ge Guang menggabungkan kekuatan kami dan mampu menangkap lebih dari 180 Gu Master yang dikurung di penjara sekarang. Tetapi masih banyak licik dan berbahaya yang memanfaatkan ketika kami tidak waspada untuk menyelinap masuk dan membuat beberapa keuntungan bebas. Saya telah menginterogasi para tahanan dan sudah memiliki banyak informasi tentang mereka.
Selama ayah memerintahkan, aku pasti tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mengunci semua pelarian ini. Meskipun Chang Jiyu berlutut di tanah, tubuh bagian atasnya tegak saat dia berbicara dengan nada tidak takut, hidungnya yang aqualine, alis gelap, punggung lebar dan pinggang tipis memberinya aura heroik. Fang Yuan tersenyum, dia tidak tertarik untuk menangkap para pelarian ini, medan perang sangat luas dan tidak dibatasi dengan pintu atau rintangan, kamu telah melakukannya dengan baik dengan menangkap begitu banyak Master Gu. Adapun yang lain, itu adalah keterampilan mereka yang bisa mereka hindari, tidak perlu mengejar mereka. Kamu bisa pergi sekarang, dan membawa para tawanan yang ditahan ke sini. Ya, bawahan ini, anak ini, mengindahkan perintahmu. Tidak lama kemudian, keduanya mengawal hampir 200 tawanan ke Fang Yuan. Dengan perintah Fang Yuan, sebuah aula besar telah dibuat untuk mengunci Master Gu ini. Kalian keluar dan tutup pintu, jaga pintu masuk dan jangan biarkan orang luar masuk dalam jarak 100 langkah. Jika beberapa ahli tiba, beritahu saya terlebih dahulu. Fang Yuan memecat semua orang, aula sekarang hanya memiliki dia dan para tawanan. Pintunya terkunci dan karena tidak ada lentera yang menyala, aula tenggelam ke dalam kegelapan. Ini tidak diragukan lagi meningkatkan kegelisahan dan kecemasan di hati para tawanan. Tuan Raja Serigala, apa yang ingin kamu lakukan dengan menangkap kami? Saya seorang anggota suku Hei dan berbicara tentang hubungan, Hei Loulan adalah sepupu saya yang lebih tua. Di antara para tawanan, seorang guru Gu muda berteriak. Fang Yuan mencibir dan dengan jentikan jarinya, mengaktifkan Gu Touch. Suara lembut terdengar dan kepala guru Gu muda meledak seperti semangka, menyemburkan materi otak putih. Keributan besar langsung terjadi saat para tawanan ketakutan dan panik. Segera, seseorang memimpin dan yang lainnya juga mengikutinya, berlutut satu demi satu. Tuan Raja Serigala, aku pantas mati. Aku seharusnya tidak pergi untuk mencuri rampasan pertempuran Tuan, hati nuraniku dibutakan. Tuhan, maafkan kami. Tuhan kasihanilah. Fang Yuan memiliki reputasi yang menakutkan, dan sekarang dia dengan santai membunuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak satu pun dari Master Gu ini adalah ahli, sebagian besar hanya memiliki kultivasi peringkat 1 atau peringkat 2. Latar belakang mereka tidak baik dan mereka tidak dapat memasuki gedung yang sejati 88, menghadapi ahli tahap puncak peringkat 5 seperti Fang Yuan dan mencoba melawan hanya akan mencari kematian, jadi mereka hanya bisa meminta pengampunan. Berisik. Fang Yuan berteriak dengan suara lembut, tetapi suaranya bergema di aula. Dia dengan santai melambaikan tangannya, membunuh orang yang mengemis dengan suara yang paling sedih, meskipun mereka cukup berjauhan. Aku akan membunuh siapapun yang berani membuat lebih banyak kebisingan. Fang Yuan berkata dengan acuh tak acuh, suaranya tidak keras tetapi tetap ada di telinga para tawanan. Seluruh aula langsung menjadi sunyi karena ketakutan, bahkan suara pin jatuh bisa terdengar. Fang Yuan baru kemudian merasa puas dan menanyakan kehendak Mo Yao di benaknya, sekarang bagaimana saya harus bereksperimen? Mo Yao terkekeh, ini mudah, adik laki-laki hanya perlu mengatur cacing Gu sesuai dengan instruksi saya. Dia langsung memanggil Fang Yuan sebagai adik laki-laki, memberikan perasaan keintiman. Fang Yuan mendengus dalam hati, tetapi tidak membalas dan mengikuti instruksi Mo Yao. Setiap kali Mo Yao memberi tahu, Fang Yuan akan menanggapi dengan mengirimkan cacing Gu. Cacing Gu ini adalah cacing Gu untuk membentuk gerakan pembunuh Raja Zombie Surgawi 6 lengan, kepala zombie bumi Gu, zombie Asura Gu, zombie iblis surgawi Gu dan sebagainya. Beberapa dilemparkan ke atap dan beberapa ditempatkan di sudut. Saat cacing Gu membuat busur di udara, jejak cahaya warna-warni muncul di mata para tawanan. Orang-orang ini sangat cemas, tetapi mereka tidak berani menanyakan apa-apa. Mereka berdiri di tempat mereka bahkan tanpa berani bergerak sedikit seperti anak kecil. Mayat tanpa kepala dari dua tawanan yang dibunuh Fang Yuan masih ada di sekitar mereka, bau darah berangsur-angsur meresap ke aula saat darah mengalir keluar dari leher yang terputus. Setelah mengatur cacing Gu ini ke tempatnya, Fang Yuan berturut-turut mulai menuangkan esensi purba ke dalamnya sesuai dengan instruksi Mo Yao. Proses menuangkan esensi purba ini cukup spesifik, satu saat, dia harus memilih cacing Gu di tenggara dan saat berikutnya, itu akan menjadi barat laut, dan tiba-tiba, itu akan menjadi cacing Gu di samping. Gu utama terkadang, dan cacing Gu pendukung terkadang.
Bahkan Fang Yuan merasa bingung dan dalam hati telah berjaga-jaga. Ketika semua cacing gu diaktifkan, cahaya dari mereka secara bertahap terhubung bersama dan segera membentuk mercusuar kuning pucat yang menutupi aula, termasuk semua tawanan di dalamnya. Ini, pikiran Fang Yuan bergetar dan pupil matanya melebar. Kehendak Mo Yao tersenyum lembut saat dia menjelaskan, ini adalah rumah gu. Fang Yuan tanpa sadar berseru, apakah esensi dari Raja Zombie Surgawi 6 lengan ini adalah rumah gu? Mo Yao terkekeh, anak bodoh, mungkinkah kamu tidak tahu sifat sebenarnya dari rumah gu adalah langkah pembunuh? Raja Zombie Surgawi 6 lengan adalah gerakan pembunuh, rumah gu juga merupakan gerakan pembunuh, esensinya sama, jadi mereka secara alami dapat saling beralih. Mata Fang Yuan bersinar terang saat dia merasakan implikasi tak terucapkan dari kata-kata Mo Yao, segera bertanya, dari kata-katamu, tidak bisakah semua gerakan pembunuh berubah menjadi rumah gu? Tentu saja, Mo Yao tanpa ragu-ragu menjawab. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup sedangkan gu adalah esensi dunia, pembawa dao besar. Cacing gu memiliki satu kemampuan. Apa itu gerakan pembunuh? Ini adalah rakitan cacing gu yang berbeda yang menumpuk kemampuan mereka, itu dapat meningkatkan kekuatan satu kemampuan ke tingkat yang sangat tinggi atau menghasilkan banyak kemampuan yang dapat menangani berbagai aspek. Mo Yao tidak menjelaskan lebih lanjut, apakah Fang Yuan dapat memiliki pemahaman dari ini adalah masalahnya sendiri. Fang Yuan menatap kosong, inspirasi mulai berkedip tanpa henti di benaknya. Kata-kata Mo Yao sepertinya menembus jendela kertas, memungkinkan wawasannya naik ke ketinggian yang sama sekali baru. Benar, esensi rumah gu adalah gerakan pembunuh yang telah mengeras. Misalnya, 88 gedung yang sejati dapat dibandingkan dengan paviliun air. Yang pertama mencakup istana kekaisaran, mempengaruhi dataran utara, menjara sumber daya dan memegang warisan. Yang terakhir dapat disembunyikan, dan memiliki kemampuan pertahanan dan penyimpanan. Fungsi-fungsi ini tidak disediakan hanya oleh satu cacing gu, tetapi merupakan hasil dari Master Gu yang merakit cacing gu ini. Dari perspektif lain, rumah gu hanyalah salah satu bentuk manifestasi dari gerakan pembunuh. Karena Raja Zombie Surgawi 6 lengan hanya dapat berpengaruh padaku, satu orang, mengapa itu tidak bisa dibentuk menjadi rumah gu dan secara bersamaan berpengaruh pada banyak orang? Memikirkan hal ini, Fang Yuan melihat ke depan. Di rumah gu, tubuh tawanan gu master itu sudah mulai menunjukkan perubahan. Wadot, apa yang terjadi padaku? Semua orang berteriak ketakutan saat mereka melihat sisik emas tumbuh dengan cepat di kulit mereka. Ah, itu menyakitkan, itu menyakitkan. Gatal, terlalu gatal, aku tidak tahan ini, bunuh saja aku. Segera, mereka jatuh ke tanah satu demi satu, beberapa dengan gila-gilaan meraih kulit mereka dan merobek pakaian mereka, sementara yang lain menekuk tubuh mereka seperti udang, menutupi dada mereka dengan erat saat darah mengalir keluar dari mulut dan hidung mereka. Ini, benda apa ini? Mengapa ada lengan mengerikan yang tumbuh dari punggungku? Tidak lama kemudian, jeritan khawatir mencapai puncaknya, gelombang suara bahkan mengguncang atap. Segala macam lengan mulai tumbuh satu demi satu, ada yang berwarna hijau tua, ada yang ungu tua, ada yang kuning, dan ketebalannya juga berbeda, kelainan bentuknya terlihat sangat tidak sedap dipandang. Tapi Fang Yuan tidak pernah peduli dengan detail kecil ini hingga penampilan luar, matanya sedikit menyipitkan mata ketika dia merasakan aura berbahaya yang mulai dilepaskan oleh Gu Master. Dia merasa sangat bahagia sekaligus khawatir. Pemahaman Mo Yao tentang gerakan pembunuh sangat dalam. Tetapi mengapa orang lain tidak memiliki pemahaman seperti itu? Apakah karena sebagian besar Gu Master dan bahkan Gu Immortal tidak memiliki keterampilan untuk dengan santai mengubah gerakan pembunuh menjadi rumah Gu? Grandmaster jalur penyempurnaan. Ini benar-benar alam yang menakutkan. Di aula yang sangat terpencil, hanya Fang Yuan yang berdiri. Ada keheningan yang mematikan. Cahaya kuning samar bergabung menjadi satu, membentuk bentuk rumah gu. Di dalam rumah cahaya ada lantai mayat. Hampir 200 gu master meninggal dengan kematian yang mengerikan. Di antara mayat-mayat ini, beberapa memiliki sisik di tubuh mereka, beberapa sekeras baja, beberapa menumbuhkan anggota tubuh yang aneh dan memiliki ekspresi meringis, beberapa meledak sendiri dan menyebabkan anggota tubuh mereka yang patah terbang kemana-mana. Ekspresi Fang Yuan muram, dia menanyai Mo Yao di benaknya, ini adalah langkah pembunuh yang kamu pikirkan.
Mo Yao menjawab dengan kepercayaan diri yang tidak bertahap, Master Gu ini pasti akan mati. Raja Zombie Surgawi Enam Lengan adalah gerakan pembunuh jalur kekuatan, ia memiliki persyaratan tinggi terhadap tubuh. Sekarang tampaknya, bahkan dengan fondasi jalur kekuatanmu, ia tidak mampu menahan gerakan yang begitu intens. Fang Yuan mengejek, mengungkapkan ketidakbahagiaannya, ini penjelasanmu. Anda pikir saya tidak tahu? Langkah pembunuh ini memiliki begitu banyak kekurangan, awalnya 50 hingga 60 orang meninggal, di tengah sekitar 100 telah meninggal, dan menjelang akhir kami hanya tersisa dengan 6 hingga 7 Master Gu. Setidaknya ada 17 kekurangan. Jangan lupa bahwa kita punya kesepakatan. Hehehe. Mo Yao terkekeh, dia tidak merasakan apa-apa karena diancam, saat dia menjawab, adik laki-laki, jangan terlalu gegabah, Raja Zombie Surgawi Enam Lengan hanya diciptakan secara kasar, itu normal untuk memiliki kekurangan. Saat kami terus meningkatkannya, pada akhirnya akan memenuhi harapan kami. Dia menjawab Fang Yuan saat dia berpikir, anak ini tidak sederhana, dia bisa mendeteksi 17 kekurangan, dengan pencapaian master penyempurnaannya, dia seharusnya hanya dapat menemukan paling banyak 11, tampaknya pencapaian jalur kekuatannya juga telah mencapai tepi tingkat master. Mo Yao tidak tahu bahwa Fang Yuan sedang bermain permainan pikiran di sini. Saya hanya bisa melihat 7 kekurangan, saya sengaja menambahkan 10 untuk menyelidikinya, sepertinya kekurangan gerakan pembunuh ini lebih dari sekadar 17. Fang Yuan menilai dalam benaknya. Mo Yao sedang menguji tingkat pencapaiannya, tetapi Fang Yuan juga menyelidiki fondasinya. Raja Zombie Surgawi Enam Lengan penuh dengan kekurangan, semua Master Gu yang digunakan untuk percobaan itu sudah mati, tetapi Fang Yuan senang alih-alih khawatir. Berbicara secara logis, Mo Yao memiliki pencapaian Grandmaster penyempurnaan, bahkan jika itu adalah gerakan pembunuh yang dibuat secara kasar, tidak mungkin ada begitu banyak kekurangan. Tetapi sementara Mo Yao memang seorang Grandmaster penyempurnaan, ini hanya sebagian dari keinginannya yang dia tinggalkan. Kompromi Fang Yuan itu nyata, tetapi dia tidak pernah menyerah pada tujuannya untuk menyingkirkan keinginan Mo Yao. Melalui penyelidikannya saat ini, dia menemukan satu kelemahan kemauan Mo Yao. Meskipun saya tidak terbiasa dengan jalan kebijaksanaan, saya telah menghabiskan banyak uang dan membeli banyak informasi mahal dari harta karun surga kuning, itu adalah pengetahuan yang berharga. Jalan kebijaksanaan mencari jalan pengetahuan, itu terbagi menjadi pikiran, kehendak, dan emosi. Pikiran adalah fondasi. Ketika seseorang berpikir, pikiran diciptakan. Ketika banyak pikiran dikumpulkan, kemauan terbentuk. Dengan banyak keinginan yang saling terkait, emosi akan terbentuk. Pikiran itu seperti rumput liar, mereka dapat dengan mudah dibuat atau dihancurkan, keinginan dapat selalu berubah, kokoh seperti baja, kosong seperti ruang hampa, atau ganas seperti api, adapun emosi, mereka seperti air, sungai kecil saat tipis, tetapi tidak dapat dipotong dengan mudah atau diarahkan oleh akal. Ketika dalam, mereka akan seperti laut, memiliki kendali dan kekuatan yang besar atas diri sendiri. Dari ketiganya, emosi adalah yang paling sulit untuk disingkirkan, sementara pikiran paling mudah dihancurkan dan diciptakan. Saya harus senang bahwa apa yang ada di benak saya sekarang adalah kehendak Mo Yao dan bukan emosi Mo Yao. Ketika seseorang berpikir, pikiran tercipta. Ketika pikiran bertabrakan, mereka hancur atau menyatu. Pemikiran akhirnya akan menjadi hasil yang diperoleh dari berpikir. Lalu bagaimana dengan sebagian dari kehendak seseorang? Hehehe. Fang Yuan memikirkan bagian brilian itu, dan dia mencibir di dalam hatinya terus-menerus. Surat wasiat tidak terbentuk hanya dengan mengumpulkan pikiran yang tersebar secara acak. Tapi kehendak benar-benar menghubungkan bersama dari pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Ketika seorang wasiat memikirkan sebuah pertanyaan, ia akan menggunakan pikirannya sendiri untuk menyatu dan menciptakan pemikiran baru, mendapatkan hasil dari pemikiran mereka. Mo Yao adalah Grandmaster penyempurnaan, keinginannya juga mewarisi pencapaian Grandmasternya, tetapi kekurangan yang diciptakan dalam memikirkan Raja Zombie Surgawi Enam Lengan bukan karena kemampuannya yang terbatas, tetapi karena dia tidak berani berpikir terlalu dalam karena dia harus mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Sekarang, Fang Yuan telah menemukan kelemahan Mo Yao. Orang yang hidup akan merasakan kelemahan dalam tubuhnya jika mereka memikirkan hal-hal tanpa henti, belum lagi kehendak sederhana.
Semakin banyak keinginan berpikir, semakin rusak mereka akan mendapatkannya, dan semakin lemah mereka. Jika Mo Yao masih hidup, pengeluaran yang dikeluarkan keinginannya akan diisi ulang oleh tubuh utamanya. Tapi sekarang, Mo Yao sudah mati. Mengapa dia akan tidur di dalam paviliun air, hanya terbangun ketika Fang Yuan masuk? Itu karena keinginannya tidak bisa tetap terjaga sepanjang waktu. Seseorang berpikir secara ekstensif ketika mereka terjaga, semakin dia berpikir semakin lemah keinginannya, dan semakin cepat itu akan binasa. Lihatlah gedung yang sejati 88, rumah gua abadi peringkat 8 yang megah ini, berisi wasiat yang mulia abadi matahari raksasa. Bahkan untuk seseorang sekuat yang mulia abadi matahari raksasa, keinginan yang dia tinggalkan juga tertidur. Baik itu kehendak Giant Sun atau kehendak Mo Yao, mereka tanpa sumber tenaga, mereka tidak dapat diisi ulang dan hanya bisa melemah seiring berjalannya waktu. Sementara pencapaian jalan kebijaksanaan saya rendah, saya memiliki keuntungan terbesar karena saya masih hidup. Pada titik ini, saya tidak dapat bersaing dengan kehendak Mo Yao, tetapi selama saya punya cukup waktu untuk menundanya, saya pasti akan menang. Setelah merenung sampai titik ini, Fang Yuan menghentikan alur pemikiran ini. Bagaimanapun, kehendak Mo Yao ada di dalam pikirannya. Berefleksi terlalu lama akan menciptakan lebih banyak pikiran, meskipun dia bisa menggunakan ruang pikir Gu untuk menyembunyikannya, tidak ada jaminan bahwa Mo Yao tidak akan menemukan jalan untuk mengatasinya. Menghela nafas. Di aula besar, desahan Fang Yuan bisa terdengar. Mo Yao adalah beban besar. Fang Yuan harus waspada sepanjang waktu ketika dia berpikir. Awalnya, masuk ke tanah yang diberkati. Istana Kekaisaran dan mengambil lanskap Gua Abadi seperti sebelumnya sudah membebaninya, harus membuat begitu banyak pertimbangan. Ditambah dengan musuh besar yang sekarang bersembunyi di dalam otaknya. Fang Yuan harus sangat berhati-hati terhadap bahaya saat mencoba menyelesaikannya. Setiap kali dia memikirkan masalah, dia harus mencampur beberapa pikiran acak untuk menyembunyikan niatnya. Pemikiran seperti ini akan mudah dicapai di masa lalu jika hatinya tenang. Tapi sekarang, Fang Yuan merasa itu sangat melelahkan, dia merasakan kelelahan mental yang kuat. Kehendak Mo Yao mendengar desahan ini dan salah paham Fang Yuan, menghibur, hehehe, adik laki-laki, kamu masih sangat muda, tapi sudah sangat pekerja keras, mengapa kamu menghela nafas? Saya telah merevisi langkah pembunuh. Anda perlu mengubah 6 cacing Gu dan menambahkan 3 lagi. Aduh, alis Fang Yuan terangkat, dia berkata tanpa ekspresi, saya mendengarkan. Mo Yao memberitahunya detailnya. Fang Yuan memiliki tanah yang diberkati Hu Immortal dalam kepemilikannya, tidak masalah untuk terhubung ke harta karun surga kuning dan menukar dengan beberapa Gu Fana. Pada saat yang sama, Fang Yuan menginstruksikan Ge Guang dan Chang Jiyu untuk diam-diam membawa Gu Master yang ditangkap ke aula. 3 hari kemudian, putaran eksperimen manusia lainnya dimulai. Hasil percobaan lebih baik dari sebelumnya, tetapi masih ada kekurangan. Mo Yao menyimpulkan hasilnya dan memberikan saran revisi lainnya. Fang Yuan bertindak sesuai dengan itu, dia tidak menunjukkan ketidaksabaran bahkan setelah banyak putaran. Dia tahu dengan jelas kehendak Mo Yao memiliki pencapaian Grandmaster penyempurnaan, tetapi semakin dia berpikir, semakin lemah dia. Putaran eksperimen agar dapat menggantikan ketegangan pada pikirannya dengan menggunakan subjek uji. Namun meski begitu, kehendak Mo Yao harus memikirkan revisi itu sendiri. Ketika dia memikirkan hal ini, pikiran akan muncul. Semakin dia melakukan ini, semakin lemah keinginannya. Fang Yuan tidak berniat untuk membuatnya khawatir, dia siap untuk pertempuran yang berlarut-larut. Setelah setengah bulan, selama percobaan ke-15. Di aula, mayat berserakan di mana-mana. Fang Yuan menyimpan lusinan cacing Gu yang digunakan untuk Raja Zombie Surgawi 6 lengan, melihat sekeliling dan mengangguk puas. Subjek uji memiliki tingkat kultivasi yang rendah, mereka tidak dapat menahan gerakan pembunuh yang begitu kuat seperti Raja Zombie Surgawi 6 lengan, mereka pasti akan mati. Tetapi bagaimana mereka meninggal, dan apa yang terjadi pada mereka setelah mereka meninggal adalah hal yang penting. Saat ini, di antara mayat-mayat ini, beberapa telah berubah menjadi zombie, beberapa memiliki sisik kuning, beberapa memiliki 6 lengan di punggung mereka, beberapa memiliki sisik runcing yang tajam, beberapa memiliki lengan tebal dengan otot menonjol, beberapa memiliki cakar hitam pekat di tangan mereka, yang diciptakan oleh kuku tajam mereka.
Raja Zombie Surgawi 6 lengan menggunakan kekuatan pinjam Gu sebagai inti, dan 6 zombie terbang Gu sebagai fondasi, dengan 18 Gu sebagai pelengkapnya. Sebenarnya, ini adalah gerakan pembunuh jalur transformasi, mengumpulkan energi zombie untuk mengubah seseorang menjadi zombie terbang. Dengan begitu, tubuh Master Gu menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat, dan dapat menahan kekuatan yang lebih besar. Fang Yuan berbicara perlahan, menyimpulkan keuntungannya dari hari-hari sebelumnya ini. Tapi justru karena ini, energi zombie sangat padat dan reaksi dari gerakan pembunuh ini sangat parah. Bahkan jika kita memiliki 3 tipe kekuatan hidup Gu di antara cacing Gu yang melengkapi, kita hanya dapat mempertahankan gerakan pembunuh selama 7 menit. Itu saja, kan? Fang Yuan menanyakan. Keinginan Mo Yao di benaknya. Mo Yao tertawa, adik laki-laki sangat masuk akal, itu memang benar. Menggunakan meminjam kekuatan Gu untuk meminjam kekuatan fenomena alam di langit dan bumi, tetapi bahkan ahli jalur kekuatan peringkat 5 tidak dapat menggunakannya dengan santai. Jadi, saya berpikir untuk menggunakan tubuh zombie karena kekuatan tubuh zombie melampaui daging hidup, ia memiliki kemampuan regeneratif yang hebat dan melengkapi meminjam kekuatan Gu dengan sangat baik. Tapi Gu Master masih hidup, sementara energi zombie adalah kekuatan orang mati. Semakin lama Anda mempertahankan transformasi Raja Zombie Surgawi 6 lengan, semakin banyak energi zombie di tubuh Anda, dan ketika melahap kekuatan hidup Anda akan berubah menjadi zombie sepenuhnya, tidak dapat berubah kembali. Itu adalah reaksi dari langkah pembunuh ini. Mendesah, kekuatan hidup dan energi kematian, mereka sama sekali berbeda satu sama lain dan seperti musuh bebuyutan. Perpaduan hidup dan mati juga merupakan pertanyaan kuno, itu di luar kemampuan saya. Itu adalah batasanku untuk menempatkan 3 cacing Gu yang meningkatkan kekuatan hidup dalam gerakan pembunuh. Jika kita memasukkan lebih banyak Gu ini, itu akan mengganggu energi zombie dan kekuatan gerakan pembunuh akan jatuh, atau bahkan runtuh total. Jika kita menggunakan terlalu sedikit, waktu Anda dapat menggunakan transformasi ini akan menyusut, dan itu akan berubah menjadi langkah yang tidak praktis. Fang Yuan mendengar ini dan mengangguk di permukaan, mengungkapkan persetujuannya, tetapi dia tertawa kecil. Kata-kata dari Mo Yao ini adalah perubahan topik yang mencurigakan. Perpaduan hidup dan mati memang merupakan pertanyaan kuno, tidak pernah ada kasus seseorang yang secara bersamaan mati dan hidup, keduanya tidak bisa hidup berdampingan. Tapi Mo Yao adalah Grandmaster penyempurnaan, bisakah dia tidak memikirkan gerakan pembunuh lainnya? Mengapa dia harus menggunakan Raja Zombie Surgawi 6 lengan? Itu karena ini bisa sangat mengurangi pemikiran yang harus dia lakukan, karena Fang Yuan menyediakan dasar gerakan pembunuh, Raja Angin 4 lengan, dia hanya perlu memperbaikinya. Fang Yuan hampir yakin, dengan pencapaian Grandmasternya, Mo Yao dapat dengan mudah memulai dari awal lagi dan memikirkan gerakan pembunuh baru. Mo Yao adalah manusia varian, dia adalah manusia tinta. Sebagai seseorang dari ras yang berbeda, dia pasti memiliki sudut pandang yang berbeda. Hari-hari ini, kami menggunakan hingga 1000 Master Gu untuk bereksperimen. Dia adalah orang yang benar, peri dari rumah afinitas roh, tetapi dia menonton dengan dingin di samping. Kekasihnya adalah pedang abadi Boking yang hebat, tampaknya dalam kasih sayangnya, ada juga unsur tertarik pada yang kuat. Boking adalah, yang mulia abadi semu yang membagi 5 wilayah dengan pedangnya, dibandingkan dengannya. Fang Yuan hanyalah manusia, di hati Mo Yao, apakah dia hampir sama dengan subjek uji yang meninggal? Jadi, di dunia ini, seseorang harus bergantung pada diri mereka sendiri. Hanya Anda sendiri yang paling dapat diandalkan. Fang Yuan mencibir di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia malah bertanya kepada Mo Yao, jadi, apakah Raja Zombie Surgawi 6 lengan pembunuh telah selesai? Mo Yao menggelengkan kepalanya, belum, kami hanya bereksperimen pada Master Gu peringkat rendah, kami masih membutuhkan Master Gu peringkat tinggi, sebaiknya peringkat 5, jika mereka adalah jalur kekuatan peringkat 5, itu akan menjadi yang terbaik. Jalur kekuatan peringkat 5. Fang Yuan mengerutkan kening, selain dirinya sendiri, tidak ada yang dia kenal yang memenuhi kriteria. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini, jangan terburu-buru, saya sudah mendapatkan bahan untuk transformasi tinta. Saatnya untuk menjelajahi 88 gedung yang sejati lagi. Fang Yuan memasuki ruang kontrol pusat sekali lagi.
Sesuai dengan namanya, ruang kontrol pusat adalah pusat kontrol penting dari gedung 88 yang sejati. Ruang rahasia itu bulat dan dindingnya berkedip-kedip dengan cahaya bintang, dengan meja bundar batu giok putih di tengahnya. Ada model indah dari seluruh tanah yang diberkati istana kekaisaran di atas meja bundar, seperti meja pasir militer. Tidak hanya menggambarkan gunung dan sungai dan istana suci di tengahnya, bahkan menara kecil di tanah yang diberkati terlihat jelas. Aku telah kembali sekali lagi. Dalam benak Fang Yuan, kehendak Mo Yao menghela nafas dengan emosi yang dalam. Fang Yuan mengabaikannya dan melihat ke arah meja bundar batu giok putih. Dia pertama kali menggunakan token tamu untuk memasuki gedung yang sejati 88, kemudian lulus dengan evaluasi kelas tinggi yang memungkinkannya memasuki ruang harta karun. Dia kemudian menyempurnakan prasasti penghentian tamu dan menemukan token pemilik kaca, menggunakannya, dia kemudian memasuki ruang kontrol pusat. Tetapi karena warisan di Qiyu, dia memilih untuk menghentikan sejenak rencananya untuk 88 gedung yang sejati, akhirnya menyempurnakan bencana yang memanggil Gu. Secara keseluruhan, warisan di Qiyu memberikan manfaat dan kerugian bagi Fang Yuan. Fang Yuan mampu mendapatkan Gu abadi, tetapi kemampuannya cukup unik karena merugikan diri sendiri untuk menguntungkan orang lain. Dan kemudian ada keinginan Mo Yao yang telah menyelinap ke dalam pikirannya, Fang Yuan tidak bisa menyingkirkannya, dan dengan demikian tekanan internal padanya sangat besar. Namun tidak dapat disangkal, petunjuk yang diberikan oleh kehendak Mo Yao menuai banyak keuntungan, belum lagi wawasan mengenai jalur penyempurnaan, hanya Raja Zombie Surgawi 6 lengan dan gerakan pembunuh transformasi tinta bersama dengan resep Gu Zombie Kepala Bumi yang ditingkatkan yang sangat berharga. Selain itu, ada juga manfaat yang sangat besar, keinginan Mo Yao akan sangat membantu rencana Fang Yuan di gedung 88 yang sejati. Bagaimanapun, Mo Yao adalah Grandmaster jalur penyempurnaan yang telah meneliti 88 gedung yang sejati secara mendalam. Dia adalah karakter legendaris yang, saat itu, telah menyusup ke tanah yang diberkati istana kekaisaran dan menciptakan celah di mana dia mendirikan warisan di Qiyu. Fang Yuan memiliki kenangan kehidupan sebelumnya bersama dengan video benua tengah Gu Immortals menyerang 88 gedung yang sejati, dia juga memiliki informasi langsung dari roh tanah Langya dan sekarang, seorang asisten hebat bersamanya dalam bentuk kehendak Mo Yao. Dengan demikian, dia sepenuhnya percaya diri dalam perjalanan ini. Tapi tak lama kemudian, tatapannya berhenti saat dia menghela napas terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa meja pasir di atas meja bundar telah ditutupi dengan lapisan cairan hitam lengket dan cairan hitam telah terbentuk menjadi pusaran air yang kemudian perlahan masuk ke arah lubang di meja pasir. Lubang ini tidak lain adalah lokasi warisan di Qiyu. Tapi sekarang, tidak ada jejak cairan hitam di atas meja pasir dan lokasi warisan di Qiyu juga benar-benar dipulihkan di meja pasir, tanpa jejak lubang. Pemandangan ini seperti pukulan berat bagi kepercayaan diri Fang Yuan. Pikirannya tersentak dan saat dia hendak menebak, kehendak Mo Yao terkekeh, sudah mengetahui niatnya, jika ada keuntungan, akan ada kerugian juga. Adik laki-laki, kamu telah mengambil warisan di Qiyu, dan dengan kekuatan 88 gedung yang sejati, itu pasti telah memperbaiki cacat itu, gua di warisan di Qiyu tidak ada lagi dan sebuah menara kecil seharusnya dikembalikan di sana. Tanpa celah, bagaimana saya bisa menyempurnakan token pemilik kaca menjadi token pemilik satu tepi? Fang Yuan meminta saran. Jika tidak ada celah, maka buat saja yang baru. Mo Yao dengan bangga tersenyum. Mengapa saya memberi Anda transformasi tinta pembunuh-pembunuh jalur penyempurnaan? Anda seharusnya sudah menebaknya, cairan hitam yang menutupi meja pasir yang Anda lihat saat itu disebabkan oleh gerakan pembunuh transformasi tinta. Jika tidak ada celah, buat yang baru. Kata-kata Mo Yao mengungkapkan arah Grandmaster jalur penyempurnaan, menyebabkan Fang Yuan mengangkat alisnya. Meskipun terdengar mudah dari kata-katanya, bagaimana dia harus membuat celah? Setidaknya, Fang Yuan yang merupakan master jalur penyempurnaan tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mo Yao melanjutkan, celah tidak dapat dibuat dengan santai. Melakukannya dengan sembarangan hanya akan membangkitkan kehendak matahari raksasa yang tertidur. Jika keinginannya terbangun, maka kita akan menghadapi akhir yang tragis.
Untungnya, 88 gedung yang sejati telah mengalami banyak perubahan, sudah tidak lagi sesempurna sebelumnya, waktu telah menciptakan segala macam noda di dalamnya. Saat itu, saya memilih lokasi di Qiyu karena noda di dalamnya adalah yang terbesar. Jadi seperti itu. Fang Yuan mengangguk, bahagia dalam hati. Keinginan Mo Yao seperti air tanpa sumber, jika mereka ingin mencari noda dan celah, itu akan membutuhkan banyak pemikiran, dan ini akan menyebabkan keinginannya sangat lelah. Tetapi Mo Yao tidak memuaskan niat Fang Yuan dan malah berkata, adik laki-laki, gunakan pikiranmu untuk menjelajahi meja pasir sesuai dengan instruksiku, aku akan memberitahumu rahasia kerja 88 gedung yang sejati dan membantumu menemukan nodanya. Oke, tatapan Fang Yuan melintas. Tindakan Mo Yao ini bukan di luar harapannya. Dia menghargai keberadaannya, tetapi tidak apa-apa jika dia tidak berpikir. Fang Yuan dapat menggunakan kesempatan ini untuk belajar darinya dan meningkatkan pemahamannya tentang 88 gedung yang sejati. Keajaiban gedung 88 yang sejati sangat luar biasa. Saat Fang Yuan memasuki meja pasir dengan pikirannya, dia merasa seperti perahu kecil di lautan, hanya merasakan luasnya yang tak terbatas dan tak terduga. Setiap sudut dan sisinya adalah pelajaran yang harus dipelajari dan direnungkan. Dia langsung merasa bahwa dia adalah keberadaan kecil dan tersentak takjub. Menurut arahan Mo Yao, Fang Yuan menemukan total 54 noda, dan 13 noda di antaranya relatif lebih besar, membentuk kekurangan yang sebanding dengan lokasi di Qiyu sebelumnya. Hasil ini membuat Mo Yao menghela nafas, bertahun-tahun telah berlalu dan bahkan 88 gedung yang sejati tidak dapat lepas dari kerusakan dari sungai waktu. Memikirkan saat itu, saya hanya bisa menemukan 38 noda dengan hanya 6 yang telah membentuk kekurangan. Berhenti sejenak, dia kemudian terus memberikan arahan kepada Fang Yuan, adik laki-laki, sekarang kamu dapat menggunakan transformasi tinta gerakan pembunuh untuk memperbaiki beberapa kekurangan ini. Fang Yuan mengikuti kata-katanya dan dengan sering berubah pikiran, lebih dari 800 gu terbang keluar dari lubangnya. Ada cacing gu dari peringkat 1 hingga peringkat 5 logam, kayu, air, tanah, aturan, jiwa, darah, dan jalur lainnya. Di antara jalan gelap ini adalah yang sangat penting. Meskipun mereka semua adalah gu fana, tetapi untuk 10 atau lebih cacing gu di antara mereka, beberapa sudah punah selama era purba abad pertengahan dan beberapa bahkan kembali ke era kuno terpencil. Dengan demikian, mereka sangat langka dan benar-benar punah dari 5 wilayah, dengan hanya beberapa gu immortal yang memilikinya dalam koleksi mereka. Fang Yuan harus menghabiskan banyak uang untuk cacing gu ini, menghabiskan setidaknya 1,5 batu esensi abadi. Batu esensi abadi sangat berharga dan dapat langsung mengisi kembali esensi abadi gu immortal dan membantu mereka berkultivasi. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan mata uang yang digunakan oleh gu immortals. Bahkan selama periode puncak Fang Yuan di kehidupan sebelumnya, dia hanya bisa mengumpulkan lebih dari 60 batu esensi abadi. Dalam kehidupan ini, dia memperoleh keuntungan dari risiko, dan sejak mendapatkan tanah yang diberkati Hu Immortal, jumlah tabungan tertingginya adalah 12 batu esensi abadi. Sekarang, dia hanya memiliki 2 batu esensi abadi yang tersisa. Tidak ada yang bisa dia lakukan, terlalu banyak bidang yang membutuhkan penggunaan batu esensi abadi. Membeli kelompok serigala, mengumpulkan intel di jalur kebijaksanaan, membeli cacing gu dan sebagainya, semuanya membutuhkan batu esensi abadi. Hampir 1000 cacing gu berkibar di udara, seperti gerimis ringan. Fang Yuan menaruh semua konsentrasinya untuk memerintahkan dan mengatur cacing gu ini dan ketika waktunya matang, dia berteriak pelan, transformasi tinta. Cacing gu berubah menjadi awan gelap dan hujan mulai turun dari awan dan membuat suara piter-pater saat mereka menghantam meja pasir, berubah menjadi tetesan cairan tinta. Tetesan tinta mulai menumpuk perlahan dan menutupi seluruh meja pasir. Konsentrasi Fang Yuan dikumpulkan ke arah cacat tertentu, mendesak cairan tinta untuk mengalir menuju cacat. Esensi purba dari bukaan tahap puncak peringkat 5 dengan cepat menurun, dan cairan tinta juga habis lebih dari setengahnya sebelum mampu menembus lapisan penghalang yang tidak jelas dan terbentuk menjadi pusaran air, perlahan mengalir ke dalam lubang di meja pasir. Pada adegan ini, Mo Yao berbicara, lemparkan token pemilik gelasmu. Fang Yuan melakukan apa yang diperintahkan dan melemparkan token pemilik kaca.
Token pemilik kaca tenggelam ke dalam pusaran air tinta tanpa jejak, cairan tinta juga mulai dikonsumsi lebih cepat. Setelah sekitar 1 jam, awan gelap adalah yang pertama menghilang. Setelah 4 jam, cairan tinta menghilang sepenuhnya, dan token pemilik yang benar-benar baru perlahan terbang keluar dari lubang. Fang Yuan meraih token pemilik yang telah mengubah penampilannya ini. Di tepi permukaan sebelumnya, tonjolan tajam muncul seperti tanduk. Token pemilik satu ujung, tentu saja cocok dengan namanya. Fang Yuan bergumam. Di gedung 88 yang sejati, setelah keturunan yang mulia abadi matahari raksasa melewati lantai, token pemilik akan maju menjadi token pemilik satu tepi dan dapat menguasai lantai. Pada saat yang sama, keturunan dapat memasuki ruang harta karun dan mengambil harta karun di dalamnya, tanpa perlu bertukar. Jika keturunan dapat melewati 10 lantai, token pemilik akan menjadi token pemilik 10 tepi yang memungkinkan keturunan untuk mengambil warisan matahari raksasa dari ruang harta karun. Mo Yao memperkenalkan, warisan matahari raksasa. Jantung Fang Yuan berdebar kegirangan. Mo Yao melanjutkan, benar. Yang mulia abadi matahari raksasa membuat pengaturan untuk keturunannya, mengatur aturan kontes istana kekaisaran, mendirikan 88 gedung yang sejati dan meninggalkan 88 warisan di dalamnya. Warisan yang mulia abadi secara alami bukan hal kecil. Namun dalam sejarah, pemenang istana kekaisaran yang mampu melewati 10 lantai sangat sedikit. Ketika saya masih hidup, masih ada 53 warisan yang tersisa dari 88, saya tidak yakin berapa banyak yang tersisa. Sekarang, hehehe, berbicara tentang ini, bahkan aku iri dengan keberuntunganmu. Ada 13 kekurangan yang kami temukan. Setiap cacat setelah transformasi tinta dapat memajukan token pemilik dengan satu tepi. Jika Anda dapat menggunakan semuanya, Anda akan mendapatkan token pemilik 13 tepi dan benar-benar dapat mengambil warisan matahari raksasa. Mendesah, tidak seperti saat itu, ketika hanya ada 6 kekurangan. Ketika Fang Yuan mendengar ini, hatinya yang berapi-api terasa seperti disiram dengan baskom berisi air dingin, dia tertawa terbahak-bahak, menggunakan semua kekurangan. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku hanya memiliki 2 batu esensi abadi sekarang, aku hanya bisa mendukung satu gerakan pembunuh transformasi tinta lagi. Oh, seperti itu. Tatapan Mo Yao melintas. Sementara Fang Yuan menyelidikinya, dia juga menyelidiki Fang Yuan. Batu esensi abadi adalah salah satu standar penting dalam mengevaluasi Gu Immortals. Fang Yuan mungkin masih manusia, tetapi dengan tanah yang diberkati Hu Immortal, dia sudah diperlakukan sebagai setengah abadi di hati Mo Yao. Jadi anak ini hanya memiliki 2 batu esensi abadi. Apakah kata-katanya benar atau bohong? Itu harus menjadi kebenaran. Godaan warisan matahari raksasa bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang normal. Dia adalah master jalur penyempurnaan, dia secara alami tahu semakin banyak kekurangan yang dia sempurnakan dan semakin tinggi nilai pemiliknya, semakin nyaman untuk rencananya menuju 88 gedung yang sejati. Poin terpenting adalah saya bersembunyi di benaknya, tidak mungkin baginya untuk bersembunyi dari saya dan diam-diam menyempurnakannya. Sekarang, dia akan meminta bantuan dari pasukan di belakangnya. Bocah ini menyembunyikan terlalu dalam, dia harus mengungkapkan latar belakangnya saat itu, dan saya akan bisa mengetahui 1 atau 2 hal. Sambil memikirkan hal ini, Mo Yao memiliki ekspresi yang menyenangkan dan jinak saat dia memberi ide kepada Fang Yuan, tidak perlu terburu-buru. Token pemilik dapat saling mencaplok satu sama lain. Selama Anda mencaplok token pemilik pemimpin aliansi Hei Loulan saat ini, siapa yang mengatakan Anda mungkin tidak dapat mengumpulkan 10 ujung? Dia memang hidup sesuai dengan nama Mo Yao, mengetahui begitu banyak detail di balik layar. Tatapan Fang Yuan berubah tajam dan dia dengan sengaja berkata dengan suara yang lebih tinggi, kamu ingin membuatku melawan Hei Loulan. Apakah Anda berpikir untuk mendorong saya sampai mati? Meskipun Hei Loulan mudah dihadapi, suku Hei di belakangnya adalah kekuatan tingkat super dengan banyak Gu Immortal yang menjaganya. Hei, kamu adalah anak yang berani, kamu bisa menyamarkan identitasmu untuk menyusup ke istana kekaisaran namun kamu takut pada Hei Loulan belaka. Selain itu, saya tidak mengatakan Anda harus membunuhnya. Anda hanya perlu mengambil token pemilik dari tangannya, itu saja. Tatapan Fang Yuan berubah, Hei Loulan tidak bisa dibunuh,
Membunuhnya seperti menusuk sarang lebah, suku Hei bukanlah sesuatu yang bisa saya provokasi saat ini. Tapi token pemilik itu, dia pasti menghargainya seharga hidupnya. Katakan padaku, apa yang harus saya lakukan? Tidak bisa memprovokasi saat ini, bukankah dia mengatakan itu mungkin kasus yang berbeda di masa depan? Ambisi anak ini benar-benar besar. Mo Yao dengan akut merasakan kata kunci dalam pidato Fang Yuan. Adapun masalah yang disebutkan Fang Yuan, dia tidak ingin terlalu banyak berpikir, jadi dia mengulurkan tangannya di benak Fang Yuan, bagaimana Anda mengambil token pemilik darinya adalah masalah Anda. Bersambung.